Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tukiem. Ardi, seorang pria muda yang tampan dan berbakat, telah lama menjalin hubungan dengan Melly, seorang wanita yang lembut dan penuh kasih sayang. Mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Resepsi pernikahan mereka digelar dengan meriah, namun apa yang tidak mereka duga adalah adanya perasaan yang tumbuh di luar rencana. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan tulis sholawat Nabi pada kolom komentar, agar menjadi bukti kecintaan kita terhadap beliau. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Pernikahan Ardi dan Melly berlangsung di sebuah gedung mewah, penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Semua orang menyaksikan pasangan pengantin yang cantik dan tampan, namun ada satu sosok yang menyimpan rasa yang lebih dalam. Sumini, ibu Melly, yang selama ini dianggap sebagai ibu mertua yang baik, ternyata menyimpan perasaan tersendiri terhadap Ardi. Sumini adalah wanita yang menawan, usianya mungkin sudah matang, namun pesonanya masih memikat. Sejak pertama kali bertemu dengan Ardi, ia merasakan ketertarikan yang berbeda. Sebagai ibu dari Melly, ia merasa cemas dengan perasaan yang semakin kuat terhadap menantunya. Setelah resepsi selesai, Ardi dan Melly memutuskan untuk menginap di sebuah villa yang indah di pinggir kota, sementara Sumini tetap berada di rumah mereka. Namun, malam itu terjadi sesuatu yang tidak terduga. Sumini, yang merasa kesepian di rumah, memutuskan untuk menemui Ardi yang sedang beristirahat di rumahnya. Pertemuan yang dimulai dengan perbincangan ringan berubah menjadi lebih intens. Sumini, yang sudah lama menahan perasaan, akhirnya mengungkapkan bahwa dia merasa tersanjung oleh perhatian Ardi. Ardi, yang merasa canggung namun terpesona oleh kedekatan emosional mereka, mulai merasa bingung. Seiring berjalannya waktu, perasaan antara Ardi dan Sumini semakin dalam. Mereka mulai bertemu secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Melly. Ardi merasa terperangkap antara rasa cintanya pada Melly dan ketertarikannya terhadap Sumini. Konflik batin yang hebat mulai merasukinya. Ia merasa terjebak di antara dua wanita yang berbeda dunia. Sumini, di sisi lain, merasa seolah-olah cinta terlarangnya adalah satu-satunya hal yang memberikan kegembiraan dalam hidupnya yang terkadang sepi. Meskipun ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah, perasaan itu terus tumbuh dengan kuat. Ardi mulai merasakan dampak dari hubungan ini. Ia merasa bersalah kepada Melly, yang sangat mencintainya, dan kepada Sumini, yang telah memberinya kasih sayang yang begitu besar. Namun, perasaan yang semakin mendalam membuatnya sulit untuk mengakhirinya. Melly, yang mulai merasakan adanya perubahan dalam sikap Ardi, semakin curiga. Ia mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi, namun tidak menemukan bukti apapun. Ardi dan Sumini semakin terjerat dalam hubungan ini, hingga akhirnya kebohongan mereka mulai terungkap. Ketika Melly mengetahui apa yang terjadi, perasaannya hancur. Ia merasa dikhianati oleh orang yang ia cintai dan oleh ibunya sendiri. Namun, ia juga menyadari bahwa cinta yang ia miliki untuk Ardi sangat kuat. Ia mencoba untuk memaafkan, meskipun hal itu tidak mudah. Ardi dihadapkan pada pilihan yang sulit. Apakah ia akan memilih untuk kembali pada Melly, wanita yang ia nikahi dengan penuh harapan, ataukah ia akan menyerah pada perasaan yang telah lama terpendam kepada Sumini? Setelah kejadian yang mengguncang, Ardi berusaha untuk menjalani kehidupan pernikahannya dengan Melly sebaik mungkin. Namun, dalam hati, ia tidak bisa melupakan Sumini. Rasa bersalah selalu menghantui setiap langkahnya. Namun perasaan yang tumbuh antara dirinya dan ibu mertuanya terasa sulit untuk diabaikan. Sumini juga merasakan hal yang sama. Meski ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk mengakhiri hubungan tersebut, kenyataan tak semudah itu. Ia merasa terjebak antara perasaan ibu yang seharusnya melindungi anaknya dan perasaan perempuan yang mendalam terhadap Ardi. Di malam-malam kesepian, ia sering menulis di buku hariannya, mencoba untuk mengatasi kebingungannya. Melly mulai merasakan ada yang berbeda pada Ardi. Perubahan kecil dalam sikap Ardi, seperti sering terlambat pulang atau menghindari kontak mata, membuatnya cemas. Suatu malam, setelah makan malam, Melly bertanya dengan lembut, "Ada apa denganmu, Ardi?"
Aku merasa ada yang berbeda belakangan ini. Ardi, terkejut dengan pertanyaan itu, hanya bisa terdiam. Ia merasa terjebak, tidak tahu harus menjelaskan apa. Ia mencintai Melly, tapi hatinya juga terpecah oleh perasaan terhadap Sumini. Keheningan yang panjang di ruang tamu itu menciptakan jarak yang semakin besar di antara mereka. Akhirnya, Ardi memutuskan untuk pergi keluar dan berjalan-jalan untuk menenangkan pikirannya. Di luar, di bawah sinar bulan yang redup, ia berpikir tentang pilihan-pilihannya. Ia mencintai Melly dengan sepenuh hati, tetapi ketertarikannya pada Sumini membuatnya merasa terpecah. Mengapa ini harus begitu sulit? Pikir Ardi dalam hatinya. Suatu sore, Melly memutuskan untuk mengunjungi ibunya, Sumini, dengan harapan dapat berbicara tentang perasaan yang mulai mengganggunya. Ia merasa ada yang salah antara dirinya dan Ardi, dan ia butuh kejelasan. Namun, ketika ia sampai di rumah ibunya, ia melihat sesuatu yang tak terduga. Sumini dan Ardi sedang berbicara di ruang tamu, tampak lebih akrab dari biasanya. Mereka tidak menyadari kedatangan Melly. Mata Melly terfokus pada kedekatan mereka. Ada sesuatu yang sangat berbeda dalam tatapan mereka, sesuatu yang tidak bisa disangkal. Ketegangan langsung menyelimuti suasana. Melly, dengan hati yang hancur, bertanya dengan suara bergetar, "Apa yang terjadi, Bu? Ardi, apa yang sedang kalian lakukan?" Sumini dan Ardi terdiam. Sumini yang terkejut, langsung mengalihkan pandangan dan berkata, "Melly, ini bukan apa yang kamu pikirkan." Dalam keheningan yang mencekam, Ardi akhirnya mengakui semuanya. Ia mengakui bahwa ia telah terlibat dalam hubungan terlarang dengan Sumini, ibu mertuanya sendiri. Suasana di ruang tamu itu berubah menjadi sangat berat. Melly merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Ardi mencoba menjelaskan bahwa ia sangat menyesal dan bahwa ia hanya ingin hidup bahagia bersama Melly. Namun, perasaan yang telah tumbuh di dalam dirinya tidak bisa begitu saja dihapuskan. Sumini, dengan air mata di matanya, mengakui bahwa ia juga telah terperangkap dalam perasaan yang salah. Ia meminta maaf kepada Melly, mengungkapkan penyesalan yang mendalam. Melly, yang merasa dikhianati oleh dua orang yang ia cintai, menangis terseduh-seduh. Ia merasa tak tahu harus bagaimana lagi. Dalam sekejap, kebahagiaan pernikahannya hancur lebur. Setelah pengungkapan yang mengerikan itu, Melly meminta waktu untuk sendiri. Ardi merasa frustasi, bingung, dan sangat menyesal. Namun, ia tahu bahwa ia harus memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Sumini juga menyadari bahwa ia telah mengkhianati putrinya dan menodai hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang. Melly memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Ia memilih untuk berpisah sementara dari Ardi, memberi ruang untuk merenung dan mencari kedamaian dalam dirinya sendiri. Ardi akhirnya menyadari bahwa untuk bisa kembali bersama Melly, ia harus membuktikan dirinya terlebih dahulu. Sumini, merasa sangat bersalah, memutuskan untuk menjauh dari Ardi dan mulai fokus pada kehidupannya sendiri. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Ardi adalah kesalahan yang besar dan harus diakhiri dengan cara yang penuh penyesalan. Setelah kejadian tersebut, Melly memutuskan untuk tinggal bersama teman-temannya untuk beberapa waktu, menghindari rumahnya yang penuh dengan kenangan pahit. Ardi merasa terpukul dan mulai menyadari bahwa hidupnya tak bisa kembali seperti semula. Meskipun ia masih mencintai Melly, ia juga merasa tersiksa dengan perasaan yang pernah terjalin dengan Sumini. Melly, yang menghindari komunikasi dengan Ardi, perlahan mulai belajar untuk mandiri. Ia fokus pada pekerjaannya dan mencoba mencari cara untuk menyembuhkan luka hatinya. Namun, rasa sakit dan kebingungannya tak mudah hilang. Kadang ia masih merasa cemas dan bingung. Apakah ia bisa kembali mempercayai Ardi setelah semua yang terjadi? Sementara itu, Sumini merasa sangat malu dan terasing. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari segala kontak dengan Ardi. Ia tahu bahwa segala hal yang terjadi tidak hanya merusak dirinya, tapi juga hubungan dengan anaknya. Sumini mulai lebih sering menghabiskan waktu sendiri, berusaha menenangkan pikirannya dan menghadapi kenyataan bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Ardi merasa semakin terpuruk. Setiap kali ia berusaha menghubungi Melly,
ia selalu mendapatkan jawaban yang dingin. Ia mencoba untuk mencari cara agar bisa berbicara dengan Melly, meminta maaf, dan meyakinkannya bahwa ia ingin berubah. Namun, Melly selalu menghindar. Suatu hari, Ardi memutuskan untuk mengunjungi rumah teman-temannya, berharap bisa berbicara dengan Melly secara pribadi. Ketika akhirnya mereka bertemu, Melly mengungkapkan perasaannya. Aku tidak tahu harus bagaimana, Ardi. Aku masih mencintaimu, tapi aku juga merasa sangat dikhianati. Aku tidak tahu apakah kita bisa memperbaiki semuanya, kata Melly dengan mata yang penuh air mata. Ardi mengakui bahwa ia telah membuat kesalahan besar, dan bahwa ia sangat menyesal. Aku tidak tahu bagaimana bisa terjatuh begitu dalam. Aku janji, aku akan melakukan apa saja untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang baik, kata Ardi penuh penyesalan. Namun, Melly merasa ragu. Ia tahu bahwa hubungan mereka tak akan pernah sama lagi. Kepercayaan yang telah hilang sulit untuk dibangun kembali. Sumini, yang selama ini menghindar, akhirnya memutuskan untuk menghadapi Melly. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dari kesalahannya. Ia ingin meminta maaf kepada putrinya atas semua yang telah terjadi. Dengan penuh kecemasan, Sumini mengunjungi Melly di apartemennya. Melly, aku tahu ini sangat sulit untukmu. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku sangat menyesal, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku akan bertanggung jawab atas kesalahanku, kata Sumini dengan suara bergetar. Melly menatap ibunya dengan tatapan penuh luka. Ibu, bagaimana bisa ini terjadi? Mengapa semua ini harus terjadi pada kita? Jawab Melly dengan suaranya yang pecah. Aku merasa hancur, Bu. Namun, meskipun hatinya terluka, Melly mencoba untuk mendengarkan ibu kandungnya. Sumini mengungkapkan betapa beratnya beban yang ia rasakan, dan bagaimana ia sangat menyesal telah membiarkan perasaan terlarangnya tumbuh. Ia berharap Melly bisa memaafkannya suatu hari nanti. Seiring berjalannya waktu, Melly mulai menyadari bahwa meskipun ia terluka, ia masih mencintai Ardi. Namun, ia juga merasa ragu apakah ia bisa menerima Ardi kembali setelah semua yang terjadi. Di sisi lain, Ardi berusaha dengan segala cara untuk membuktikan bahwa ia bisa berubah. Ia menemui konselor pernikahan dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Pada suatu sore, Melly akhirnya menerima ajakan Ardi untuk berbicara. Mereka duduk bersama di sebuah kafe yang dulu sering mereka kunjungi bersama. Ardi mengungkapkan perasaannya yang sangat dalam. Aku tahu ini tidak akan mudah, Melly, tapi aku ingin kita mencoba lagi. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang layak untukmu, kata Ardi penuh harap. Melly terdiam sejenak, kemudian berkata, aku ingin mempercayaimu, Ardi. Tapi aku perlu waktu. Aku tidak bisa langsung melupakan semua yang telah terjadi. Tapi aku akan memberikan kesempatan untuk kita mencoba membangun kembali apa yang hilang. Melly dan Ardi memutuskan untuk mengambil langkah-langkah kecil dalam pemulihan hubungan mereka. Mereka mulai menghadiri sesi konseling pernikahan, mencoba untuk berbicara lebih terbuka tentang perasaan dan harapan masing-masing. Meskipun jalan mereka masih terjalin dengan kesulitan, mereka berdua merasa bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Sumini, yang merasa semakin terasingkan, memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan diri sendiri, belajar untuk mengatasi rasa bersalah dan menemukan kembali dirinya. Ia juga terus berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Melly, meskipun ia tahu bahwa hal itu tidak akan mudah. Ardi dan Melly akhirnya mulai merasakan sedikit cahaya di ujung terowongan. Mereka tahu bahwa perjalanannya masih panjang, dan bahwa perasaan yang telah terluka memerlukan waktu untuk sembuh. Namun, mereka berdua yakin bahwa jika mereka bekerja sama, mereka bisa mengatasi semua rintangan yang ada. Bersambung.